Koki utama itu mengambil satu gigitan dari hidangan di depannya. Hidangan itu tertutup saus pedas, namun ia tidak merasakan apapun. Tidak ada rasa pedas, tidak ada rasa sama sekali, sehingga ia menambahkan beberapa sendok saus cabai lagi. Tetap saja, hanya ada sedikit sensasi kesemutan, hampir tanpa rasa. Beberapa waktu sebelumnya, ia mencoba hidangan baru buatan juniornya. Junior itu telah menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk mengerjakannya. Ia sangat bersemangat dan mengundang sang koki untuk mencicipinya. Begitu mencicipi satu gigitan, koki itu tertawa keras dan berkata, "Ini cuma makanan rebus biasa." Komentar itu sangat menyakiti hati si junior. Ia sudah berusaha keras, tetapi sang koki meremehkannya hanya dengan satu kalimat. Mereka pun mulai berdebat. Sang koki bahkan berkata bahwa masakan putrinya sendiri lebih enak. Koki itu tidak ingin berdebat lagi dan berusaha pergi. Tetapi juniornya, yang penuh harga diri, menolak membiarkannya pergi. Akhirnya sang koki setuju untuk membiarkan para koki lain mencicipi hidangan tersebut. Satu persatu mereka maju dan semuanya berkata hidangannya enak serta meminta sang koki untuk mencicipinya lagi. Sang koki mencoba lagi, namun reaksinya tetap sama. Tidak ada perubahan. Si junior akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Untuk menghindari rasa malu, ia tertawa kecil dan berkata bahwa ini hanya bercanda. Kemudian ia memberikan segelas air putih kepada sang koki. Setelah satu tegukan, sang koki tersenyum dan berkata, "Ini rasanya lebih enak daripada hidangan tadi." Si junior terkejut. Ternyata ia diam-diam telah menambahkan 2 sendok garam ke dalam air itu. Namun sang koki hanya merasakan sedikit asin. Koki itu berusaha menyembunyikan masalah ini dari putri-putrinya. Ia tetap memasak makan siang seperti biasa, tetapi putrinya merasa ada yang aneh. Masakannya tidak seperti biasanya. Saat mereka bertanya, sang koki marah, "Kalau tidak suka, jangan makan. Biar aku yang makan." Makanan yang terasa terlalu asin bagi orang lain terasa pas di lidahnya. Melihat ayahnya murung, kedua putri itu segera mengubah sikap. Mereka makan sebanyak mungkin sambil tersenyum dan memuji masakan ayahnya. "Kita juga makan makanan asin seperti ini kalau di luar." Namun sang koki justru merasa lebih sedih. Ia tidak bisa menerima perubahan ini. Ia memutuskan untuk tidak pernah memasak lagi. Keesokan harinya saat makan siang, ia membeli makanan kotak, sesuatu yang selalu ia benci. Kedua putrinya bingung. "Kenapa beli makanan kotak?" tanya mereka. Ia menjawab, "Coba sesuatu yang baru saja." Ia teringat perkataan dokter. Indera pengecapnya mulai melemah karena usia, dan kecil kemungkinan untuk pulih. Akhirnya ia mantap untuk mundur dari posisinya sebagai koki kepala. Sebelum pergi, ia memandangi dapur tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dindingnya penuh sertifikat. Setiap sudut menyimpan kenangan kerja keras, teriakan, dan tawa bersama timnya. Ia memutuskan untuk menyerahkan restoran kepada juniornya. Dengan mengenakan setelan rapi, ia mengumpulkan keluarganya. Ia mengumumkan bahwa ia pensiun. Semua terkejut. Mereka tahu ia selalu menjadi koki yang rajin dan berdedikasi. Mengapa ia pensiun? Akhirnya sang koki mengatakan yang sebenarnya. Ada yang salah dengan tubuhnya. Ia tidak lagi bisa merasakan rasa.